Terima kasih, Bu Minar. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu Regina. Ya, kita kembali hari ini memulai bagian yang terakhir. Ini adalah hasil pembicaraan antara Father Chris Aller yang memberikan pengarahannya saat menerangkan keberadaan dari eh, Bunda Mariana ini ya untuk Our Lady of Good Success. Jadi ini saya kutip beberapa pembicaraan dari Father Chris Aller dalam video yang terbarunya ya bersama Father Jim Lang mendiskusikan kesuksesan Bunda Maria, sukses yang baik. Jadi yang kita ketahui, eh, kita telah mendengar beberapa hal yang penting mengenai Bunda kesuksesan yang baik ya, yang hanya dapat digambarkan sebagai suatu mukjizat. Pada kenyataannya, semua nubuatan dari Bunda kesuksesan baik ini dalam nubuatan hanya yang terakhir yang masih akan datang di masa depan yang belum terjadi. Dari yang menarik dari penampakan Bunda Maria ini adalah ada beberapa hal secara eksplisit dalam penampakan lebih dari 400 tahun yang lalu dan selama 400 tahun terakhir semua ini nubuatan ini telah terjadi. Kenyataan tepat pada waktu yang diberitahukan oleh Bunda Maria kepada Ibu Mariana, the Jesus the Torres ya. Jadi di sini diceritakan oleh Father Chris Aller bahwa ia ingin merangkumkan beberapa peristiwa supernatural dan keajaiban yang terjadi selama ingatannya dalam penampakan yang kuat dan yang menakjubkan ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dibahas oleh Father Chris Aller ya. Bunda Maria sukses pada dasarnya. Kita kembali melihat mengapa ini menjadi begitu kuat dan setiap nubuatan diberikan kepada Bunda Maria. Semua nubuatan telah menjadi kenyataan kecuali satu. Dan kita juga akan membicarakan yang mana itu. Dan apakah itu akan terjadi atau tidak. Atau menjelang waktu-waktu mendatang. Di sini dijelaskan bahwa menjelang akhir abad ke-16. Sekarang kan kita masuk abad ke-20 ya. Dan 400 tahun yang lalu. Jadi seorang biarawati ya bernama Bunda Mariana. Dia biara dikandung tidak bernoda di kota Quito, Ekuador ya. Dia mengalami penampakan. Di dalam satu visi, di kapel biara tempat Mariana berdoa, seperti kita sudah jelaskan terdahulu beberapa hal mengenai penampakan-penampakannya ya. Tetapi ini tetap dibicarakan oleh Father Chris Aller mengenai bagaimana saat berdoa di kapel biara tempat Mariana berdoa, dia melihat itu kegelapan yang berasap ya. Kapel tempat Mariana berdoa itu tenggelam dalam kegelapan berasap. Tabernakel terbuka dan Kristus yang disalibkan muncul ketika dia berada di Golgota. Mariana merasa dia sedang dihukum oleh apa yang dia lihat. Tetapi dia mendengar Tuhan berkata bahwa Anda tidak bersalah. Hukuman itu akan terjadi pada abad ke-20. Saya akan menghukum mereka yang melakukan penistaan
ketidakmurnian. Pesan tersebut ditujukan adalah untuk waktu kita sekarang ini. Di sisi lain, Bunda Maria yang diberkati sedang menggendong bayi Kristus, tampak meratapi bahwa di masa depan kepolosan hampir tidak lagi ditemukan pada anak-anak atau kesopanan pada wanita. Kita boleh akui saat ini kita mengalami hal-hal ini semua. Selama ini, apa yang terlalu menjadi kemerosotan adat istiadat manusia sudah sangat keterlaluan ya. Saat ini betul-betul kita sedang mengalami hal tersebut. Jadi sungguh-sungguh visi dari Bunda Mariana oleh Bunda Maria yang diberkati itu sungguh-sungguh diberikan kepada kita untuk abad kita saat ini. Mariana tersiksa oleh vision ini. Bunda Maria bertanya kepada Bunda Mariana apakah beliau bersedia berdoa dan menderita demi umat manusia di abad ke-20 dan di saat kita ini. Dan Bunda Mariana mengiyakan. Santa Perawan juga mengatakan serangan terhadap sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, pengabaian Ekaristi Kudus, serangan terhadap pernikahan tidak senonoh, larangan ritus terakhir ya, sakramen terakhir, dan pencemaran perintah suci, celakalah umat beragama di abad ke-20 ini. Mereka akan gemetar menghadapi penghakiman Allah yang mengerikan. Bunda Maria memperingatkan, bahkan mengatakan kepada Bunda Mariana bahwa pesan Bunda Maria tentang kesuksesan yang baik akan tetap tersembunyi selama beberapa ratus tahun dan hanya disampaikan kepada masyarakat umum pada saat penggenapannya. Dan sekaranglah pesan itu telah disampaikan termasuk kepada kita semua, sudah sampai kemana-mana. Pesan dari Bunda Maria kesuksesan yang baik ini. Ternyata pesan ini disimpan sampai 400 tahun ya. Jadi ini memang telah disampaikan oleh Bunda Maria bahwa ini akan diungkapkan pada abad ke-20. Jadi di sini kita melihat luar biasanya eh, penyampaian berita ini, di mana penglihatan terakhir biarawati ini ya, Bunda Mariana ini melihat lampu tempat suci padam di tabernakel itu ya, pada pukul 3 pagi. Ketika dia berdoa, dan Bunda Maria benar-benar memberitahu Bunda Mariana bahwa kegelapan akan menutupi bumi. Inilah waktu kita saat ini adalah saat kita bersiap-siap untuk mempersiapkan diri seperti sesuai dengan permohonan Bunda Maria kepada kita semua. Berdoa, 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 berpuasa, 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 dan menanggung penderitaan untuk keselamatan dunia. Pesan kepada Bunda Mariana, dan juga kepada ketiga visionari di Fatima, dan juga kepada visionari-visionari di Mijegur dan lain-lainnya. Bunda Maria menubuatkan tentang kerusakan adat istiadat. Dan setelah pertengahan abad ke-20, tindakan amoral menjadi tidak layak
mereka. Gereja akan diadu sasaran untuk mencapainya semuanya hilang. Ini memang sungguh-sungguh sedang terjadi ya saat ini ya. Itu apa namanya? Anak-anak yang diculik, yang ditangkap, yang dijual, yang dimasukkan ke kontainer, itu yang ditangkap tuh sampai dibawa ke satu tempat di mana mereka mengambil anak-anak ini untuk dipersembahkan di bait setan, untuk diminum darahnya. Ini semua betul-betul terjadi oleh kaum-kaum elit tersebut. Oleh sebab itu, yang dikatakan sungguh-sungguh terjadi pada saat ini, dijadikan anak-anak akan dijadikan sasaran untuk mencapai kerusakan dunia yang tampaknya semuanya hilang. Bunda Maria mengatakan, aku akan turun dan bersama anakku, dan rantai Lucifer kami akan membuangnya ke neraka. Ini semuanya boleh bisa terjadi adalah Bunda Maria juga harus meminta kesetiaan dari kita sebagai pendoa-pendoa yang setia, oleh Lepring Family, juga dari semua pendoa-pendoa di seluruh dunia. Kita semua bergabung dalam hal berdoa Rosario setiap hari sesuai dengan pesan-pesan dari Bunda Maria. Dengan kesatuan doa kita itu, kita bekerja sama dengan Bunda yang kita kasihi ini, dan kita akan mencapai kemenangan dari Bunda Maria di saat hari kemenangannya. Ia akan mencampakkan Lucifer dan semua pengikutnya kembali ke neraka. Ini kita harus akui dan harus kita imani bahwa kemenangan terakhir ada, yaitu di Bunda Maria. Oleh sebab itu, kenapa Bunda Maria selalu meminta kita berdoa untuk reparasi, dan juga Yesus memohon kita berdoa di Jumat pertama dan Sabtu pertama, reparasi untuk dunia, untuk para imam, untuk gereja, untuk semuanya. Nubuatan terakhir Bunda Maria kesuksesan yang baik saat ini, dia dikenal dengan baik, dan satu-satunya yang belum terwujud adalah setelah kita bahas dari beberapa waktu yang lalu, 2 kali itu, bahwa banyak hal-hal yang setelah kita lihat telah terjadi. Sekarang kita lihat apa yang belum terjadi, yaitu satu-satunya belum terwujud bahwa setelah malam yang mengerikan yang dilihat oleh Bunda Mariana ya, kapalnya tenggelam dalam kegelapan, yaitu dikatakan di sini, setelah malam yang mengerikan, gereja akan dipulihkan dari tirani iblis dan akan berakhir. Jadi kita sedang berdoa untuk reparasi. Jadi gereja akan dipulihkan dan tirani iblis akan berakhir. Ini harus kita perhatikan dengan baik, di mana doa-doa kita adalah untuk hal ini saat ini. Ini sangat penting karena kita dapat melihat sejarah di sini yang dimiliki oleh para suster konsepsi ya, Bunda Tidak Bernoda di Quito, Ekuador, telah menyebarkan devosi ini dari 400 tahun yang lalu, yaitu komunitas Bunda Mariana yang sekarang telah masuk ke dalam bahasa Inggris. Tadinya kan bahasa Spanyol, bahasa ini Portugal, dan ini sangat menarik sekali. Menurut Pada Cruz Allah mengatakan bahwa
Beliau tidak mengetahui hal ini pada saat dia lagi berada sekolah di seminari. Sampai ia eh, masuk seminari, saat itu baru dia menghadiri kelas dan baru belajar tentang Maria dan mengalami penampakan Maria. Itulah sebabnya dia banyak berbagi apa yang dia pelajari di seminari bersama kita. Kita tidak cukup berbicara tentang penampakan Maria, peristiwa yang baik ini, dan kita bisa melihat lukisan yang indah. Bukan lukisan bunda kita sedang menggendong kanak-kanak Yesus. Itu merupakan salah satu lukisannya yang paling indah. Ya, kita bayangkan bagaimana Bunda Maria menggendong bayi Yesus di tangannya ya. Kita bisa bayangkan saat ini bersama-sama merupakan salah satu lukisan yang paling indah. Kita perhatikan gambar di mana pada dasarnya peristiwa baik ini mengacu pada penyucian dan persembahan kanak-kanak Yesus di bait suci. Jadi, Kristus, Yesus penebus di sini, mempersembahkan dirinya oleh co-redemptrixnya Maria yang mempersembahkan Kristus. Dan perawan yang terberkati ini, Bunda Maria, adalah sepenuhnya juga mempersembahkan dirinya. Saat itu adalah satu-satunya pengorbanan dan persembahan terbesar yang pernah terjadi di bait suci itu. Adalah sejarah terbaik yang kita bisa bicarakan tentang kesuksesan yang tidak baik di dalam istilah duniawi, acara yang terbaik di dalam pemurnian, dan presentasi yang sekarang gelarnya akan menunjukkan dukungan dan perlindungan iman selama krisis saat ini. Jadi sekarang sesuatu tentang penampakan ini disembunyikan selama 400 tahun. Jadi dalam hal ini kita bisa bayangkan bagaimana Bunda Maria pada saat itu mempersembahkan Yesus di bait suci. Dia juga sekaligus mempersembahkan dirinya. Maria mengatakan pada akhir abad ke-20 inilah maka akan dibebaskan. Sekarang hal ini tidak disembunyikan lagi. Sudah diketahui tetapi agak kabur. Itu masalah yang kita hadapi di dunia kita saat ini dengan hilangnya semangat pengorbanan dan semangat religius sejati dari pengorbanan diri. Itulah mengapa penampakan ini sangat penting sehingga kita kehilangan pengorbanan. Kita tidak mengerti apa itu berarti hari ini untuk memberikan semangat keagamaan. Persembahan diri kita itulah makna renungan penampakan ini. Jadi terjadi 400 tahun yang lalu dan sangat relevan saat ini dalam hal-hal eh, yang terjadi saat ini. Merupakan sesuatu yang lebih penting. Jadi Bunda Maria berjanji luar biasa. Dia juga menjanjikan kesuksesan yang baik kepada semua orang yang akan membantu menyebarkan ini, merupakan difusi yang sangat baik. Jadi sebarkan ini kepada orang lain, temukan linknya melalui online yang menceritakan kisah tersebut, temukan video lainnya tentang sebarkan, bagikan ke orang-orang. Jadi untuk hal itu
Bunda Maria juga menjanjikan kesuksesan yang baik, yang berarti dia akan bekerja mencapai banyak hal melalui kita. Itu namanya kesuksesan yang baik. Dari kita ikut menyebarkan devosi ini dan memberitahu kepada yang lain-lain. Maria berkata pada Bunda Mariana, aku adalah Maria yang sukses, Bunda Maria yang sukses, yang kesuksesan yang baik. Jadi itu sebabnya uh, kata pada Chris Aller, mereka menerima gelar semacam itu dalam bahasa Inggris. Sekarang telah disetujui penampakan ini di sini disetujui pada tahun 1611 oleh uskup lokal, tetapi sebagian besar baru berlaku di saat ini. Hal ini penting karena kurangnya iman dan moral kita, sehingga dalam 7 penampakan selama 40 tahun, Bunda Maria menampakkan diri kepada Bunda Mariana. Maria menampakkan diri kepada Bunda Maria adalah hamba Tuhan, sehingga proses kanonisasinya saat ini sedang berlangsung. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Bunda Maria, dari gambar Bunda Maria yang sukses, sekarang Bunda Maria meminta agar dibuatkan patung dengan dia memegang Yesus di lengan kirinya. Kita bisa lihat ya, Yesus di lengan kiri di dalam patung tersebut, dan sebuah salib serta kunci di lengan kanannya. Jadi ini penting. Kehadiran bayi ilahi yang digendong Maria mengingatkan kita kepada Yesus melalui Maria. Maria, Bunda Maria membawa Yesus kepada kita semua. Kita kepada Yesus. Kuncinya dan salibnya yang kita lihat melambangkan pemerintahan Bunda Maria sebagai kepala biara abadi dari biara suster konsepsi Maria dikandung tanpa noda. Jadi apa artinya semuanya ini? Maria memperingatkan bahwa setelah pertengahan abad ke-20 akan ada terjadi korupsi iman ya, iman yang akan luntur ya, yang hampir total, dan moral yang hampir hilang. Namun dia menawarkan solusi. Dia memberikan kita solusi. Bunda Maria memberikan kita solusi. Pengabdian kepada Bunda Maria sukses baik ini, itulah solusinya. Jadi itu untuk bukan tentang pencapaian kesuksesan kita yang sebenarnya untuk hal duniawi ini ya, tentang apa yang Maria ingin capai melalui kita sesungguhnya adalah yang dikatakan kesuksesan Maria yang baik. Dan bagaimana kita memberikan Bunda Maria memanfaatkan kita sendiri ya, itulah yang membuat kesuksesan itu. Kira-kira udah bisa dimengerti bagian ini? Jadi kita memberikan diri kita untuk bekerja sama untuk mencapai kesuksesan yang diminta oleh Bunda Maria tersebut, kesuksesan baik. Jadi di sini dikatakan bahwa Bunda Mariana devosi ini tidak akan diketahui sampai akhir abad ke-20. Nah, sekarang menjadi diketahui sebab yang dikatakan Bunda Maria saat bernubuat pada Mariana, Bunda Mariana,
sekarang bahwa kejadian di abad kedua memang betul-betul terjadi di abad ke-20 ini. Ketika tampaknya kejahatan telah menang. Jadi kita sekarang dalam waktu di mana kita melihat suasana dunia ini yang begitu kacau, kadang-kadang kita bisa kehilangan kehilangan iman dari melihat perbuatan jahat yang sedang terjadi di dunia ini. Kita bisa bertanya, masihkah dunia ini bisa tertolong? Bagaimana caranya? Karena kejahatan yang kita lihat tuh mencapai luar biasa jahatnya, luar biasa. Jadi dikatakan di sini, ini juga oleh Pada Kristus Allah mengatakan, baiklah, jadi dia berkata, Bunda Maria berkata kepada Bunda Mariana, bahwa devosi ini tidak akan diketahui sampai akhir abad ke-20. Itu menjadi diketahui seperti yang dikatakan Bunda Maria sekarang. Dia berjanji bahwa ketika tampaknya kejahatan telah menang, yang jelas-jelas memang demikian, ini akan menandai kedatangannya, katanya. Ini akan menandai tibanya saatku ketika aku dengan cara yang luar biasa akan melengsarkan setan yang sombong dan terkutuk dan menginjak-injaknya di bawah kakiku. Jadi lihatlah di Kejadian bab 3 ayat 15, kemenangan tidak bernoda. Jadi di sini kita percaya ya, yang dijanjikan berabad-abad kemudian di Fatima, semuanya terikat sama-sama sekarang ini akan menandai kedatangannya, kemenangan dari Bunda Maria, dan juga dari doa kita dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi doa dari Yesus juga itu akan terjadi. Jadi dua hal ini yang sangat indah di saat ketika ini oh sorry, kami percaya dikatakan oleh Pada Kristus Allah ya, yang dijanjikan berabad-abad kemudian di Fatima semuanya terhubung sekarang pada pesan Bunda Maria tentang kesuksesan yang baik, dan kebalikan dari kesuksesan juga tidak suram dan malah petaka. Banyak dari kita yang berpaling ke sana dan berkata, ya ampun, akhir dunia tidak ada lagi. Itu bukan ramalan, ini bukan tentang akhir dunia. Jadi akhir dunia itu sebenarnya tidak ada ya. Yang adanya kamu tahu tentang apa ini sebaliknya. Ini adalah pesan harapan dan penghiburan. Mengapa? Karena Bunda kita tidak mengatakan akhir dunia akan datang. Apa yang dia katakan adalah pemulihan gereja yang luar biasa akan datang dari apa yang telah hilang di dalam gereja dan di dunia akan kembali lagi. Jadi kehilangan yang telah hilang akan dipulihkan kembali. Itu adalah hasil dari doa kita melalui doa Bapa kami, melalui kehendak Allah Bapa, dan juga melalui doa bersama Bunda Maria. Pemulihan gereja dan reparasi dunia kembali ke dalam pangkuan gereja, ke dalam pangkuan Allah Bapa. Di sini dikatakan bahwa
Di sini pada Kristus Allah mengatakan, ia tidak sabar menunggu hal itu. Kita sangat membutuhkannya. Sehingga devosi pengabdian kepada Bunda Maria, eh, sukses yang baik di bawah judul ini sebenarnya merupakan penghiburan besar bagi umat beriman di masa-masa sulit kita ini. Bukan kesuraman dan malapetaka di akhir dunia ini. Bukan kesuksesan dalam arti duniawi. Seperti dikatakan pada Kristus Allah mengatakan hal-hal yang lebih besar itu adalah sesuatu yang lebih penting. Jadi, Bunda Maria berjanji ini luar biasa sekali. Bunda Maria juga menjanjikan kesuksesan yang baik kepada semua yang mau membantu menyebarkan devosi ini, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada yang lain-lainnya. Jadi, kita bisa menemukan semuanya ini di dalam tulisan-tulisan yang telah ada saat ini. Jadi disinilah kita bisa melihat semua kejadian yang ada, di mana kejadian ini bisa membuktikan kita adalah sungguh benar bahwa jenazahnya Bunda Mariana pada tahun 1906 ya, ditemukan tidak korup, tidak rusak ya. Sekarang mereka sedang melakukan penelitian mengenai hal ini, eh, untuk ini ya, untuk sebagai postulatornya. Jadi dia akan diangkat menjadi santa, menjadi orang kudus. Jadi Bunda Maria telah menunjukkan bahwa semua nubuatan Bunda Maria tentang kesuksesan yang baik telah digenapi. Dekat ya. Pemulihan yang dijanjikan ini menurut Pater Chris Alert sedang di dalam proses. Kita tahu mengapa dunia melihat kembali kepada Tuhan bahkan melalui teknologi sekarang. Setan mengira dia telah membuat kita terkena seperti contoh virus corona, tetapi kita telah menambahkan lebih dari ratusan ribu orang yang baru di dalam keluarga pernikahan. Jadi orang satu-satu. Walaupun dunia kacau, sekacau, sejelek-jelek, sampai serusak-rusaknya, tapi kita melihat ada harapan-harapan baru yang sekarang di mana sedang di dalam hal-hal yang tidak kita ketahui, betapa banyak yang muncul orang-orang yang mencari Tuhan dan memberikan dirinya dibaptis untuk mengenal Tuhan, menjadi Katolik. Wah, luar biasa kalau kita ikuti berita-berita dan kemudian kita juga melihat banyaknya mujizat-mujizat terjadi pada anak-anak kecil yang begitu luar biasa secara ini pengetahuannya. Mereka bisa menghafal ayat-ayat Alkitab dengan luar biasa. Mereka bisa menyanyikan lagu. Why? Kenapa ini terjadi? Anak-anak kecil itu semua disentuh oleh Tuhan luar biasa. Ada terjadi pemulihan, maka kita jangan patah semangat, tetap kuat dan tidak tetap bersatu. Selalu ingat, Bunda Maria selalu mengatakan kemenangannya akan terjadi. Dan juga ingat kerahiman Allah Bapa yang diberikan kepada kita untuk mempersiapkan dunia ke dalam kedatangannya yang kedua kalinya, membawa jiwa-jiwa diselamatkan. Itu juga bagian dari kesatuan di dalam hal pemulihan gereja. Di samping itu juga doa Sabtu pertama, Jumat pertama, dan doa apa itu? Darah suci Yesus yang berharga.
Jadi di sini kita sangat mempunyai harapan besar dan kita dikuatkan oleh pesan-pesan yang diberikan kepada Bunda Mariana oleh Bunda Maria adalah Bunda Maria kesuksesan yang baik. Jadi kita bisa katakan kita walaupun dalam keadaan krisis gereja saat ini banyak yang tidak tahu bahwa dunia begitu kacau, tapi kita masih mempunyai harapan. Dan ingat, kita sekarang ini masuk dalam tahun doa. Sedangkan nanti tahun berikut ke depan adalah tahun harapan. Oleh sebab itu kita semua masih mempunyai harapan. Melalui doa kita bersatu dan kita akan mencapai sesuai dengan apa yang dijanjikan Bunda Maria bahwa ia akan kembali menjadi Bunda Maria yang membawa kemenangan ya bagi kita semua juga bersama Yesus. Jadi itu sudah saya bagikan semua. Kira-kira untuk hal-hal berikutnya keajaiban bagaimana Bunda Maria marah kepada Ibu Maria kepada Bunda Mariana yang mana disuruh membuatkan patung, ia tidak selesaikan karena dia takut kalau itu sebuah kesalahan yang ditunggu sampai 10 tahun baru patungnya dijadikan. Itu patung yang dimintakan yaitu tangan kiri menggendong Yesus, tangan kanan memegang ini ya kunci dan ini uh, tongkat keuskupan. Sehingga dalam hal ini uh, semua sudah terjadi. Dan patung itu diselesaikan pada akhirnya oleh Santo Fransiskus bersama 3 malaikat agung, Mikael, Rafael, Gabriel, pada saat tukang patungnya ke kota mencari bahan untuk melengkapi pembuatan patung tersebut. Tetapi Bunda Maria bersama ini ya, bersama Santo Fransiskus yang menyelesaikan semua dalam instruksinya. Dan di saat itu semua terjadi begitu indahnya sampai sewaktu tukang patungnya kembali melihat ia bersujud karena katanya ini bukanlah buatan tangan manusia. Ini suatu mujizat yang terjadi di saat ia tidak berada di tempat dan semua selesai begitu lengkap, begitu indahnya. Jadi ini salah satu bagian yang kita bisa lihat melalui patungnya. Itu selesai pada hari feast day-nya 2 Februari. Bagian ini aja yang bisa saya serahkan pada hari ini. Bisa saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Minar. Iya.